Desa di bawah abu. Hari ketika saudara laki-lakinya menghilang, langit di atas Merapi berwarna ungu memar, berat oleh badai yang hendak datang. Semua orang bilang gunung itu marah, roh-roh tua yang gelisah di bawah permukaan. Tapi Ningsih tak peduli dengan cerita lama itu. Ia hanya peduli pada Raka. Dia bukan tipe yang ceroboh. Tapi dia hilang tanpa jejak. Tim pencari sudah menghentikan usaha berhari-hari lalu. Polisi bilang itu kecelakaan fatal, tapi hati Ningsih selalu merasa ada yang salah. Dia masih mendengar suaranya, gema samar di angin, memanggilnya untuk mengikuti. Mengabaikan peringatan, dia menyelinap melewati barikade. Udara makin berat dengan bau belerang. Tanah di bawah kakinya retak seperti kulit binatang purba. Hutan menelan langkahnya. Suara-suara aneh bergemuruh di pinggir penglihatannya, ranting patah, bisikan napas. Malam hari, ia bermimpi tentang api dan wajah-wajah bayangan. Bayangan yang menunggu, mengawasi. Ketika persediaannya menipis, harapannya hampir padam, sampai hutan terbuka, memperlihatkan kabut yang berkilauan. Desa itu muncul seperti ilusi dari ingatan, sebuah tempat yang terhenti dari waktu. Rumah-rumah tampak seperti tidak tersentuh puluhan tahun, tapi bersih sempurna. Tak ada anak yang menangis. Tak ada anjing yang menggonggong. Musik gamelan mengambang di udara, lembut, mengusik, tapi sedikit melenceng, seperti dimainkan di bawah air. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum aneh, mata mereka berkilat dengan cahaya yang tak wajar. Mereka berbicara dengan teka-teki dan dialek kuno, kata-kata mereka melingkar seperti asap. Seorang pria tinggi, mengenakan batik, mendekat dengan suara seperti lonceng yang berdentang, "Kamu datang kepada kami karena kamu tersesat." Malam itu, dia duduk di meja kayu rendah yang dipenuhi hidangan asing, ikan dikukus dengan rempah yang membuat lidahnya geli, nasi dengan saus hitam pekat, dan buah kecil yang pahit. Mereka mendesaknya untuk makan, untuk minum. Senyum mereka melebar. Dia berusaha menahan sampai lapar dan kelelahan mengalahkan. Saat dia makan, udara menjadi pekat. Musik berubah menjadi lebih dalam, lebih tidak harmonis. Wajah-wajah di sekitarnya bergeser dalam cahaya api yang berkelip, mata mereka mengalirkan kegelapan. Tiba-tiba, dia tak merasa lapar lagi. Ia merasa kosong, terkuras. Cahaya api memperlihatkan retakan di dinding, wajah-wajah yang berteriak tanpa suara, mata yang kosong. Raka muncul di sampingnya, tersenyum, tapi wajahnya bergetar. Menjadi kurus dan menyeramkan. "Tinggallah bersama kami," bisiknya. "Tempat ini adalah rumah." Ningsih terbangun dengan jantung berdebar, sendirian di atas batu vulkanik. Langit kosong dan kelabu. Tak ada desa, tak ada musik, tak ada kehangatan. Ponselnya bergetar. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Layar penuh dengan foto, puluhan gambar dirinya tersenyum, tertawa. Dengan penduduk desa yang wajahnya pucat, cekung, dan matanya seperti lubang hitam. Ia menyusuri galeri dan berhenti membeku. Di situ, saudaranya, pucat dan kurus, berdiri di antara mereka dengan ekspresi tak terbaca. Di belakangnya, desa terbakar dalam api bisu. Kembali ke kotanya, dunia terasa berbeda. Ningsih tak bisa berhenti mendengar musik itu, dentingan gamelan lembut yang masuk melalui jendela terbuka saat malam. Ia berhenti makan, berhenti tidur. Bayangan di kamarnya makin tebal, makin panjang, makin gelap. Foto-foto di ponselnya mulai terdistorsi, wajah-wajah mencair menjadi abu, lalu membentuk tengkorak yang tersenyum. Suara saudarnya menghantui mimpinya, kadang memohon, kadang memperingatkan. "Aku minta maaf," bisiknya suatu malam. "Aku tak bisa pergi." Teman-temannya berhenti menelepon. Keluarganya berbisik di balik pintu tertutup, ketakutan. Tapi ia tahu kebenaran. Desa di bawah abu adalah tempat di mana waktu mati, sebuah alam antara hidup dan mati, tempat jiwa terperangkap di senja abadi, terpikat oleh musik dan ingatan. Dan desa itu memanggilnya kembali. Suatu malam, saat gunung menggeram, musik terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ia mengemas tas kecil, melihat foto-foto yang rusak, lalu melangkah ke dalam asap dan bayangan. Berjalan dengan rela kembali ke desa yang seharusnya tak ada. Gunung menelan cahayanya. Kadang-kadang, para pendaki mengaku mendengar dentingan gamelan halus di bawah angin vulkanik, suara yang memanggil orang-orang yang hilang. Dan di desa di bawah abu, wajah baru tersenyum di cahaya api.